Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 28 September, hari biasa pekan ke-26. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga hati dan budi kami semakin menaati bimbingan-Mu dan Kau arahkan kepada kedamaian sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan apa yang diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini, yang dialami oleh orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi Israel, mereka terjadi permusuhan yang sudah lama ternyata. Hal ini seperti yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini. Yesus sebagai orang Yahudi ditolak oleh orang-orang Samaria. Mereka tidak mengizinkan Yesus dan rombongannya melewati daerah Samaria. Dikisahkan dalam Injil hari ini, mereka masuk ke suatu desa orang Samaria. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Akibatnya, para murid marah, bahkan Yakobus dan Yohanes berniat menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria. Lalu Yesus menegur dan menenangkan mereka. Yesus mengajak mereka untuk mengalah dan melewati jalan yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, permusuhan orang-orang Samaria dengan orang-orang Israel ini memang sudah berlangsung sejak zaman Perjanjian Lama. Ketika orang-orang Israel Yahudi kembali dari pembuangan tahun 538 sebelum Masehi, mereka mendapati daerah tempat tinggal mereka ditempati oleh orang-orang lain, yang menegaskan bahwa daerah itu kini adalah milik mereka dan ibu kota Israel yang dulu telah hancur. Namun karena Raja Persia memerintahkan orang-orang yang pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci mereka di Yerusalem, maka mereka mulai membangun bait suci itu. Dalam kitab Esra menceritakan bahwa penduduk negeri itu menawarkan kerjasama untuk bersama-sama membangun kembali bait suci. Namun orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan menolak bantuan orang-orang Samaria itu, karena mereka dianggap bukan lagi orang-orang Israel yang murni.
karena mereka telah hidup bercampur dengan bangsa-bangsa kafir lainnya. Bait suci di Yerusalem selesai dibangun sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Karena orang-orang Samaria ditolak untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun di ibadah Yerusalem, maka sekitar 330 sebelum Masehi, orang-orang Samaria telah membangun bait suci mereka di Gunung Gerisim dekat Sikem sebagai tandingannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk melihat kembali dalam kehidupan kita, dalam hidup bermasyarakat kita. Pertanyaan refleksi untuk kita masing-masing. Apakah kita sedang bermusuhan? Apakah kita masih menyimpan kebencian dengan seseorang? Apa yang ingin kita usahakan untuk memutus rantai kebencian dan permusuhan yang ada dalam diri kita itu? Saudara-saudariku yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk bersama-sama kita satu sama lain saling mencintai, saling menghargai. Kita jauhkan sikap benci, dendam ada di dalam hati kita masing-masing. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia menjadi keluarga, bersatu dalam cinta, tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.